Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani. Saya dari Prodi PAI 1D, mahasiswa Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas ujian semester gasal mata kuliah Qiraatul Kutub Hadis Tarbawi yang diampu oleh Bapak Salis Irfan Fuadi, MPDI. Baik, langsung saja saya akan membacakan dan sedikit menjelaskan tentang hadis-hadis pendidikan Islam. Yang pertama yaitu hadis tentang tujuan pendidikan Islam. Hadis tentang tujuan pendidikan Islam terdiri dari berbagai hadis, dan saya akan membacakan salah satu hadisnya, yaitu hadis tentang pendidikan keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musaddatun qala Hadatsana Ismail bin Ibrahim akhbarana Abu Hayyan At-Tamimi an Abi Zur'ah an Abi Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yawman lin-nasi fa'atahu Jibril faqala mal imanu qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'si. Hadis tersebut menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah meningkatkan keimanan. Dengan adanya keimanan akan menumbuhkan insan pada diri seorang dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril mengajarkan tujuan pendidikan Islam adalah pembinaan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan adanya qada dan qadar. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sedang berkumpul. Lalu datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa itu iman?" Rasulullah menjawab, "Iman adalah meyakini adanya Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan adanya hari kebangkitan." Dengan adanya keimanan, maka akan tumbuh ihsan pada peserta didik. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus dapat mengajarkan pendidikan keimanan kepada peserta didik, supaya peserta didik memiliki perilaku yang baik. Kedua adalah hadis tentang kurikulum, di mana kurikulum adalah jalan pendidikan. Baik atau tidaknya suatu pendidikan atau sekolah itu dilihat dari kurikulumnya. Apabila kurikulumnya baik atau bagus, maka baik juga sekolah tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Baik, saya akan bacakan salah satu dari hadis kurikulum, yaitu mengenai hadis pendidikan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Isa bin Tayyibai hadatsana Ibrahim bin Sa'din an Abdil Malik bin Rabi' bin Sayyarata an Abi an jaddihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam murus sabiyya bis-salati idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha, yang artinya, suruhlah anak-anak kamu mengerjakan sholat jika sampai umurnya 7 tahun, dan jika sampai 10 tahun pukullah mereka jika meninggalkan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis tersebut mengandung pengertian perintah kepada kebenaran. Salah satunya adalah perintah untuk beribadah sholat, seperti rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat. Kita sebagai pendidik harus bisa mengajarkan dan menyuruh peserta didik melaksanakan sholat. Apabila peserta didik sudah berumur 10 tahun dan tidak melaksanakan sholat, maka pukullah. Kita boleh memukul dengan syarat tidak boleh berlebihan dan sewajarnya saja. Karena pada umur 10 tahun itu adalah batas di mana mereka untuk melaksanakan sholat secara rutin, seperti itu. Dan selanjutnya adalah hadis tentang pendidik. Salah satu hadis yang berkaitan tentang pendidik adalah hadis sifat penyayang. Berikut saya akan bacakan hadis tentang sifat penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Sa'id bin Mansur wa Abu Rabi'i qala hadatsana Hammad bin Zaid an Sabit
bunani an ansibni maliki qala khatamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinina wallahi ma qala li afaqtu wala qala li syai'in lima fa'alta. Ada kita sebagai pendidik harus memiliki sifat penyayang kepada peserta didik. Sebandel apapun, senakal apapun peserta didik, kita harus tetap menyayanginya. Karena dengan sifat penyayang akan menumbuhkan rasa penyayang juga ke peserta didik kepada kita. Dengan begitu, lama-kelamaan peserta didik akan menurut dan patuh kepada nasihat-nasihat kita dan akan menjadikan peserta didik kepribadian yang baik kepada kita. Kita sebagai pendidik atau seorang guru harus memiliki sifat penyayang kepada peserta didik. Sebandel apapun peserta didik, senakal-nakal apapun peserta didik, kita harus tetap menyayanginya. Dengan begitu, peserta didik akan berimbal balik kepada kita. Mereka akan menyayangi kita dan patuh terhadap semua perintah-perintah kita, semua nasihat-nasihat kita. Dan kita sebagai guru tidak boleh membeda-bedakan antara peserta didik satu dan peserta didik yang lainnya. Dan janganlah marah kepada peserta didik. Kita harus dapat memahami masing-masing sifat peserta didik dan selalu menyayanginya. Dengan selalu menyayanginya dan tidak membanding-bandingkan antara peserta didik satu dan peserta didik yang lainnya, maka akan menumbuhkan sifat kepribadian yang baik kepada peserta didik gitu. Begitulah hadis yang dapat saya bawakan dan dapat saya bacakan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Itu semata dari saya. Saya akhiri. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.